dipanggil Bu Fitri gitu ya. Kemudian untuk kalian, mulai dari mbaknya. Perkenalkan nama saya Arma Deviani, saya dari Suro. Perkenalkan nama saya Nova Adulatin, saya dari Magelang. Perkenalkan nama saya Sinat Amin dari Boyolali. Perkenalkan nama saya Fanda Rahmat dari Priamus. Pertemuan kali ini tentang bimbingan kelompok ya. Iya. Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri. Nah, tujuannya untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan siswa. Dalam bimbingan kelompok ini ada 4 asas. 1. Asas kerahasiaan, di mana antara konselor dan konseli harus sama-sama bisa menjaga kerahasiaan masing-masing. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu konseli bersifat terbuka untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien. Ketiga, asas kesukarelaan, dan yang terakhir adalah asas kenormatifan. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir sejak usia muda. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu karir itu apa? Profesi. Iya. Pekerjaan. Lebih jelasnya, karir ialah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentan waktu pada kehidupan seorang individu serta merupakan rangkaian aktivitas kerja berkelanjutan. Karir juga merupakan kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seorang individu dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Nah, berarti karir itu merupakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan maupun perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentan hidup orang tersebut. Gitu ya. Iya, Bu. Terus menurut kalian merencanakan karir sejak usia muda itu penting apa enggak? Penting. Ada yang tahu kenapa pentingnya perencanaan karir sejak usia muda? Biar Untuk dapat apa? kerjaan. Tidak keteteran. Dapat kerjaan yang baik. Ya, lebih jelasnya, perencanaan karir merupakan proses seorang individu untuk memilih dan memutuskan karir yang hendak dijalaninya yang berlangsung seumur hidup. Karir mempunyai peranan yang sangat penting dan cukup signifikan dalam rangkaian hidup manusia, sehingga perlu direncanakan sejak muda. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya dan dapat mempertimbangkan pilihan karirnya. Karena pada saat orang telah memasuki dunia kerja, banyak sekali orang yang tidak puas dengan pekerjaan yang dimilikinya. Individu tersebut cenderung malas dan mengembangkan kemampuan melaksanakan pekerjaannya tersebut. Individu hanya melaksanakan pekerjaan sebagai rutinitas semata-mata untuk menafkahi kehidupannya dan tidak mau melakukan peningkatan kualitas kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak optimal. Oleh karena itu, pentingnya perencanaan karir sejak muda dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan minat serta kemampuannya. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa perencanaan karir sejak muda memanglah sangat penting agar kelak dapat mencapai keinginan dalam bekerja secara optimal. Jadi perencanaan itu memang harus dilakukan sejak muda, sejak jauh-jauh hari agar nanti dalam proses menjalaninya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya bagi kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tolong secara berkelompok menjelaskan berdiskusi tentang langkah-langkah perencanaan karir. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk merencanakan sebuah karir seperti itu ya. Ya, Ibu beri waktu 10 menit cukup. Iya. Hal ini merupakan landasan karir yang harus kita rencanakan biar kayak ke depan itu baik gitu. Ini kayak merupakan hal yang paling mencerminkan. Iya,
Sudah selesai semua ya? Sudah. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Retno dan Nafa ingin menjelaskan langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama yaitu fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai, lalu memiliki motivasi dan bakat. Iya. Kelompok 2. Dengan kelompok 2 yaitu Via, Tami, dan Panda, langkah-langkah perencanaan karir yaitu mempersiapkan perencanaan, maksudnya kayak merencanakan apa-apa dulu yang apa yaitu. Terus yang kedua mengenali bakat minat sesuai dengan kemampuan. Ya, jawabannya memang betul ya, tetapi Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi bagaimana langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, menentukan target dan tujuan dari sekarang. Dan ternyata menentukan target ini merupakan cara yang paling efisien. Coba berpikir matang dan jangan setengah-setengah dalam menentukan target jangka panjang. Sebab kesuksesan dari impian tidak hanya tentang ingin jadi apa saat nanti kalian sudah besar, mau bekerja sebagai apa, tetapi tentang apa yang akan kalian capai di masa depan agar bisa terus berjalan seperti itu. Terus yang kedua, miliki motivasi yang kuat. Mindset positif itu terbukti memiliki peran yang sangat besar. Selain tekad dan berpikir positif untuk sukses, kalian wajib memiliki motivasi yang kuat. Cara memupuknya bisa kamu mulai dengan belajar dari misalnya guru, teman gitu. Semakin banyak teman, berarti kita akan semakin mempunyai motivasi dari pengalaman-pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu kenali bakat dan minat. Mengetahui bakat dan minat sejak dini adalah salah satu bekal yang sangat baik di masa depan. Karena dengan menggali bakat minat kalian, maka kalian dapat menentukan pendidikan lanjutan dan kerja apa yang ingin kalian tempuh. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat itu kan merupakan mimpi dari semua orang. Misalnya Ibu senang sekali bicara di depan, senang sekali menjelaskan. Nah, Ibu memilih jurusan guru seperti itu. Terus selanjutnya, tingkatkan skill sesuai passion. Dengan meningkatkan skill atau keterampilan, kalian akan semakin terbantu ketika sudah terjun di dunia kerja. Jadikan proses mengasah keterampilan ini sebagai proses pengembangan diri. Terus selanjutnya, yang kelima, review pencapaian masa lalu. Belajar dari pengalaman kemarin, jadikan kegagalan itu sebuah motivasi untuk kelanjutannya. Maksudnya kalian dulu pernah gagal, berarti saya harus memperbaiki ini agar kegagalan itu tidak terjadi 2 kali seperti itu. Terus yang selanjutnya, cermat membaca tren dan peluang karir di masa depan. Kita harus sering membaca tren masa depan apa yang sekiranya sangat diperlukan peluang kerjanya. Jangan sampai kita sudah menggeluti bidang yang ternyata ke depan sudah tidak ada lagi akibat tergilas kemajuan teknologi. Seperti pabrik itu kan sekarang banyak menggunakan teknologi daripada tenaga kerja manusianya. Jika kita tidak bisa memprediksi masa depan, setidaknya kita bisa cepat adaptasi dan menyesuaikan keterampilan yang kita miliki dengan kondisi saat ini. Terus yang ketujuh, jalankan rencana karir yang sudah dibuat dengan disiplin dan bertanggung jawab. Banyak orang yang gagal karena tidak disiplin dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat. Untuk itu, teruslah berusaha menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada diri kalian. Yang terakhir, terus meningkatkan keterampilan dan level pendidikan. Tak jarang rencana karir yang ingin diraih membutuhkan keterampilan yang memadai dan juga level pendidikan yang setara. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan itu juga bisa jadi media untuk memperluas wawasan atau ilmu, koneksi dan peluang karir atau bisnis yang lebih baik ke depannya. Seperti Ibu ketika ingin menjadi dosen, Ibu harus mengasahnya, terus memperbaiki level pendidikan, meningkatkan lagi misalnya lulus S2, S3 seperti itu ya. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam menentukan perencanaan karir. Apakah sudah paham? Kalau begitu Ibu cukupkan ya. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.